Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian dimanapun Anda berada, khususnya bagi kamu yang saat ini lagi kuliah ya, atau mahasiswa dan mahasiswi, Anda membutuhkan gelombang alfa dalam belajar. Apa itu gelombang alfa? Itu gelombang di mana otak sedang dalam ketenangan penuh. Tapi harus dipahami, gelombang alfa tidak bisa kita gunakan acuan untuk terus eh, kita jadikan sebagai pegangan atau kita kondisikan terus-menerus. Kita membutuhkan gelombang yang lebih tinggi, yaitu gelombang gamma. Dan gelombang gamma, otak kita lagi dipaksa untuk bekerja keras, membaca buku, tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa berpikir. Nah, ketika pada saat gelombang alfa ya, menghinggapi otak kita, disitulah gagasan-gagasan brilian kemudian muncul. Kalian pernah nggak mengalami suatu waktu di kamar mandi, lagi asik mandi, kemudian atau mungkin sikat gigi, teringat sesuatu? Mungkin kunci yang hilang tiba-tiba teringat. Atau lagi sholat, itu sering sekali itu. Kita, bayangan kita kemana-mana. Bahkan ada banyak gagasan di situ. Walaupun ya mungkin itu karena terlalu banyak jin ya, di kepala kita. Tapi prinsipnya, ya, mahasiswa, kalian harus memaksa diri otak untuk bekerja, baru kemudian ketika kita dalam posisi gelombang alfa, gelombang tenang, kalian lagi melamun, ya kan, lagi tidak dalam kesibukan, disitulah otak akan secara otomatis melahirkan pikiran-pikiran baru. Kita contoh tokoh ekonom ya, yang sangat masyhur, ya, pemenang Nobel kalau tidak salah tahun 1994, namanya John Fobernas. John Fobernas dia bekerja keras pada saat dia sedang menggarap disertasi doktornya di Princeton University. Dia kepengen mendapat gagasan-gagasan baru dalam disertasinya. Dia tidak ingin masuk kelas, ya. Tapi begitu dia bekerja keras sampai stres ya, pada saat gelombang alfa dalam otaknya. Kapan gelombang alfa itu? Ketika mungkin lagi di restoran ya, atau di kafe. Dari situlah muncul gagasan besar dari sang jenius dari Virginia, yaitu John Fobernas. Apa yang ditemukan? Ada mahasiswa, Fobernas menemukan yang namanya teori permainan atau game teori. Nah, game teori ini bersumber dari uh, ketika Forbernaz itu lagi duduk santai minum minuman di kafe, ya, muncul tiba-tiba seorang gadis cantik, gitu. Lalu dia membayangkan bahwa gadis ini sebagai common goods ya, atau barang publik yang akan diperebutkan oleh banyak orang. Dari gagasan situlah muncul kemudian melahirkan yang namanya game teori yang di dalamnya ada Nash equilibrium, kemudian ada prisoner dilemma dan seterusnya. Dalam gelombang alfa juga kita mengambil contoh misalnya Archimedes ya. Ketika Archimedes ingin membuktikan bahwa seorang pandai besi itu sedang melakukan kecurangan. Dia mencampur emas yang akan dibuatnya untuk menjadi mahkota raja, ya bercampur dengan bahan lain. Archimedes bingung bagaimana caranya, bagaimana cara membuktikan. Otak dia bekerja keras pada posisi gamma. Nah, pada saat dia mandi, ya disitulah tentu posisi otak dalam kondisi alfa, maka dia masuk bak mandi, kemudian airnya
meningkat, ya, langsung kepikiran dia, sehingga dia menemukan yang nama teori gaya. Dia lari keluar, Eureka, 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 saya temukan, saya temukan. Ya. Saking senangnya dia lupa bahwa dia tidak pakai busana. Nah, inilah pentingnya gelombang alfa yang dipadukan dengan gelombang gamma. Apa kata kuncinya, adik-adik mahasiswa? Kalian harus memposisikan otak kalian itu bekerja keras terlebih dahulu, membaca yang sekuat tenaga, ya ada hari tanpa membaca, baru ketika otak kita dalam posisi gamma, kalian lagi santai-santai, kalian lagi bahkan melamun, ya akan ada muncul gagasan-gagasan besar yang akan masuk ke kepala kita. Jadi semangat, tetap belajar. Semoga kalian tetap menjadi, semoga kalian sukses, menyelesaikan studi dengan baik, dan tentunya akan membanggakan keluarga dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.